Al-Fatihah. Sekarang Fadilatir Romli. Kemarin apa enggak? Kemarin meminum apa fadilahnya minum homer? Gak ada fadilahnya ya. Cuma kalau meninggalkan homer ya kan, dapat pahala apa enggak meninggalkan homer? Jadi jangan sekali-kali untuk meminum homer. Meminum homer atau semisalnya. Banyak kan? Contohnya apa? Yang sama-sama memabukkan. Apa? Kecubung, ya kecubung. Dulu saya pas MTS ada yang bawa kecubung. Pas sekolah. Jadi langsung dibawa ke BP. Apalagi teman tahu kecubung? Saya juga gak tahu. Terus apa lagi? Hah? Oplosan. Air KB. Air latte. Air tape. Pokoknya yang fermentasi itu kan biasanya kan ada sodanya kan. Jadi itu memabukkan. Tapi kalau misalkan jadi homer sendiri itu kan sebenarnya terbuat kalau homer ya, bukan semisalnya homer. Tapi kalau homer sendiri itu kan sebenarnya terbuat dari anggur. Ya, terbuat dari anggur yang difermentasi pastinya ya. Jadi kalau misalkan ada dua, kalau misalkan sama mau minum anggur, jus anggur, boleh apa enggak? Boleh. Jadi ada yang dihormati, kalau di Fathul Qorib itu anggur yang dihormati atau tidak dihormati. Maksudnya itu gimana? Dimuliakan atau tidak dimuliakan? Kalau yang dimuliakan itu memang dia itu mau membuat anggur tok. Jadi mau membuat anggur, niatnya bukan untuk buat homer. Jadi saya mau memeras anggur untuk minum anggur, jus anggur kayak gitu. Itu yang anggur yang dimuliakan. Tapi yang tidak dimuliakan adalah memang tujuannya untuk dibuat homer. Jadi yang itu yang tujuannya untuk dibuat homer itu yang tidak boleh. Kayak gitu. Takutnya nanti homer itu adalah air perasan dari anggur. Saman kok ndak iso gawe perasan dari anggur untuk membuat jus anggur gitu kan akhirnya. Jadi kalau niatnya untuk hanya minum, hanya buat jus itu nggak apa-apa. Tapi maksudnya nggak usah difermentasi pisan, ya kan? Nggak usah difermentasi pisan, langsung diminum. Nggak usah nunggu fermentasi. Tapi kalau difermentasi baru itu yang tidak boleh. Terus banyak ya pil-pil obat-obat terlarang itu. Terus sama seperti apa? Daun apa? Daun ganja. Nah, daun ganja di berbagai daerah malah tidak dibuat untuk ganja ya kan? Dibuat sayur dan sebagainya. Tapi yang tangan-tangan orang yang jahil ini yang membuat daun ganja menjadi bahan apa? Bahan terlarang. Kalau dulu kan apa bodrek dicampur sama apa gitu kan? Jadi wes oplosan. Ya kan? Apa ada-ada aja. Sekarang al-babu. Qala nusannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumi fid dharaini. Al-babu utawi bab. Atasi'u kang nomor 9. Wal ishruna lan 20. Bab yang nomor 29 iku fi fadilatir romyi ing dalem nerangake fadilahe manah. Panahan. Memanah. Iku fi fadilatir romyi ing dalem nerangake fadilahe memanah. Menjelaskan keutamaannya memanah. Romyun itu kan biasanya artinya adalah
melempar ya kan. Kalau di sini diartikan memanah. Kira-kira apa fadilahnya memanah? Qala dawuh sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa Nabi Muhammad rupane kaul man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Man barang siapa Roma kang iku Roma. Jadi khabarnya man. Iku Roma manah. Iku Roma manah sapa man. Memanah siapa man? Sahman. Kelawan panahan. Sahman kelawan panahan. Atau dengan tujuan juga boleh. Fi sabilillahi en dalam belo agamane Allah. Fi sabilillahi en dalam belo agamane Allah. Atau fi sabilillah ya fi sabilillah. Kaman kaya uwong, iku kaman kaya uwong. Kaman seperti orang aktako kang merdekaake sapa man. Aktako kang merdekaake sapa man. Aktako yang memerdekakan siapa man rokobatan ing budak. Rokobatan ing budak. Rokobatan kepada budak. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang memanah dengan tujuan fisabilillah, berarti perang ya kan, memanah dalam tujuan fisabilillah, maka itu pahalanya seperti orang yang memerdekakan budak. Jadi orang yang memerdekakan budak itu salah satu pahala yang paling tinggi. Dan derajatnya itu paling mendekati surga. Maksudnya itu ya pasti tidak surga gitu loh. Orang yang memerdekakan budak itu pasti mendapat surga kayak gitu. Sudah dijanjikan seperti itu. Nah, orang yang memanah yang tujuannya adalah fisabilillah itu pahalanya sama dengan orang yang memerdekakan budak. Di sini ada yang pernah memanah? Ada yang pernah belajar memanah? Gak ada. Nanti kalau punya anak dibelajarin memanah. Waqala lan dawuh Waqala lan dawuh waqala dan berkata sinten sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane qaul alimu alimu murui sira kabeh murui atau ngajari sira kabeh ajarkanlah kalian semua auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Auladakum kepada anak-anakmu. Mengajarkan apa? As-sibahata ing ngelangi. Tahu ngelangi? Berenang. As-sibahata ing ngelangi. As-sibahata kepada berenang. Warramya lan manah. Warramya dan panahan. Bisahmi kelawan panah. Bisahmi kelawan panah. Wal mar'ata lan wong wadon. Al-ghazla apa al-miuzala? Hah? Ghazla. Al-ghazla ing tenun.
menenun. Jadi ajarkanlah anak-anakmu. Jadi sampean ini dapat sabda dari Rasulullah. Ajarkanlah anak-anakmu kalau laki-laki itu belajar berenang dan memanah. Kalau perempuan belajar menenun atau menjahit. Sampean ada yang bisa menjahit? Bisa. Masa lek bolong-bolong tidak bisa jahit? Kalau sekedar yang baju kita sendiri mungkin bisa ya kan? Atau mengecilkan yang bagian bawah itu ditekuk, kayak disum gitu kan? Tidak bisa. Bisa lah ya. Terus kalau nggak menjahit ya menenun, tenunan. Jadi kalau laki-laki diajari berenang dan memanah. Apakah orang perempuan boleh diajari berenang dan memanah? Boleh. Tapi yang lebih utama adalah menenun dan menjahit. Kalau laki-laki panahan dan apakah boleh menjahit sama menenun orang laki-laki? Boleh. Wakola, jadi ada tupoksinya masing-masing ya. Orang perempuan di rumah, laki-laki yang berperang. Bukan kebalikan, bukan perempuan yang berperang, laki-laki yang di rumah, bukan. Suara seperti series yang di RCTI apa? Dunia terbalik. Wakola lan dawuh. Wakola dan berkata, Sinten alaihi salam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane kaul ar-ramyu utawi manah. Ar-ramyu utawi manah, adapun memanah alal gharadi ing atase alal gharadi ing atase panahan kang tepat. Alal gharadi ing atase panahan kang tepat. Atas panahan yang tepat karomyi iku karomyi kaya manah manah seperti mana alal jihadi ing atase perang. Alal jihadi ing atase perang. Jadi meskipun kalau sekarang kan udah jarang ya Mbak ya perang-perang sing kayak Nabi Muhammad dan sahabatnya dulu itu kan perang sambil bawa panahan, sambil bawa pedang gitu kan. Kalau sekarang kan jarang kan. Paling pol adalah pistol. Ya kan? Dan itu pun ada di militer, ya kan? Gak ada untuk orang-orang biasa perang gak ono. Ya kan? Ya ada mungkin di Madura tapi kan bukan perang namanya itu kan. Pertikaian. Ya kan? Kalau perang itu kan kayak membela suatu agama atau suatu komunitas gitu kan. Kayak di Palestina. Palestina pun sekarang nggak ada yang perang pakai panah atau pakai pedang, ya kan? Pakai pistol dan bom, ya kan? Jadi nggak apa-apa, nggak ada ruginya kalau sekarang belajar memanah. Belajar memanah pun itu ada pahalanya, nanti dijelaskan. Jadi nggak perlu, oh berarti dapat pahala itu nunggu kalau kita perang pakai panahan. Enggak. Belajar pun itu dapat pahala. Kenapa? Karena itu disunahkan oleh Nabi. Memanah itu disunahkan oleh Nabi. Jadi kalau misalkan memanah ke sasaran yang tepat, maksudnya itu tepat sasaran, bukan sasaran yang tepat sasaran, maka itu karomyi alal jihad. Pahalanya seperti memanah jihad fisabi. Mau pandai semen? Mau belajar mana pandai? Enggak. Soalnya pilih yang tadi itu. Menenun. Tapi kalau menenun nggak ada pahalanya ya. Kecuali kalau sampean menenun sambil sholawatan. Menenun sambil berzikir. Setiap kali encusan berzikir subhanallah, encusan subhanallah. Kan baik kan? Wa qala lan dawuh
Faqala dan berkata sinten sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong, man adapun barang siapa iku yarudda iku yarudda balekake sapa man atau mengambil kembali. Iku yarudda mengambil kembali siapa man as-sahma ing panahan. As-sahma kepada panahan alal marmi ing atase wong kang manahake. Alal marmi ing atase wong kang manahake. Minal gharadi saking panahan kang tepat. Minal gharadi saking panahan kang tepat, dari panahan yang tepat kana mongko ono maka ada ikulahu tetep kedue man ialah tetap bagi man bikulli kodamin kelawan saben-saben delamaan atau langkahan. Bikulli kodamin kelawan saben-saben langkahan. Di setiap langkahan opo ajru itski rokobatin ganjarane merdekaake budak. Pahalanya seperti orang yang memerdekakan budak. Jadi barang siapa yang awalnya tuh memanah, ya kan? Dia memanah tepat sasaran, habis itu dia mengambil panahannya itu sendiri. Paham? Memanah tepat sasaran. Habis itu diambil lagi panahan itu tadi. Apa sih ini? Busurnya itu diambil lagi. Nah, setiap langkahan dia mengambil busur itu, pahalanya sama seperti orang yang memerdekakan budak. Mulia benda. Langkahan dia mengambil panahan, bukan memanah. Langkahan dia mengambil panahan itu untuk diambil untuk manah lagi, itu dapat pahala. Setiap langkahannya. Pengen benda? Belajar manah makanya. Kalau bukan suaminya berarti anaknya. Kalau bukan anaknya berarti cucunya. Kalau bukan cucunya ya cicitnya. Waqala lan dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane kaul, ini hadis Nabi loh ya Mbak. Bukan hadis orang lain, hadis Nabi itu. Rupane kaul man utawi sapane uwong. Man adapun barang siapa iku taroka ninggal sapa man. Iku taroka ialah meninggalkan siapa man arrom ya ing kepada memanah ba'da ta'allumi ing dalem sause belajar. Setelah belajar fakod taroka mongko temen ninggal sapa man. Fakod taroka mongko temen-temen ninggal siapa man, meninggalkan siapa man sunnatan ing sunnah sunnatan kepada sunnah min sunnati saking sunnah ingsun
Barang siapa yang meninggalkan memanah setelah dia belajar atau setelah dia pinter manah, jadi setelah pinter memanah atau sudah belajar memanah terus dia tinggalkan, maka dia bagaikan orang yang meninggalkan sunnahku. Jadi tadi kan saya bilang kalau memanah itu adalah sunnah Nabi. Kalau meninggalkan memanah maka meninggalkan sunnah Nabi. Kalau meninggalkan sunnah Nabi maka katanya Nabi gimana? Barang siapa yang meninggalkan sunnahku maka dia bukan termasuk umatku. Jadi kalau sudah belajar mana, ya harus pertahankan belajar mana. Kalau ditinggalkan, maka meninggalkan sunnah Nabi. Berarti bukan termasuk umatnya Nabi. Sama seperti kemarin nikah kan gitu kan. Mantaroka sunnati, gimana? Masih ingat? Mantaroka sunnati, saya lupa juga. Mantaroka sunnati falaisa minni. Mantaroka sunnati falaisa minni. Barang siapa yang meninggalkan sunnahku falaisa, maka bukan minni, termasuk umatku. Jadi kayak gitu. Sama seperti ini. Karena rombu itu adalah sunnah Nabi, kalau ditinggalkan maka bukan termasuk Nabi. Wakola dan berkata sinten sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane kaul man utawi sapane uwong. Man utawi sapane uwong, man barang siapa iku ulima diajari. Iku ulima diajari sapa man. Ulima ialah di ajari sapa man ar-ramya ing manah. Ar-ramya ing manah, ar-ramya kepada manah, sumataroka nuli ninggalno sapa man sumataroka nuli ninggalno sapa man hu ing ramya, kemudian meninggalkan siapa manhu kepada romya, falaisa mongko ora ono sapa man, falaisa mongko ora ono sapa man iku minah, tetep saking golonganku. Nah ini tadi, karena romyu itu adalah sunnah Nabi, terus kok ditinggalkan falaisa minah, maka dia bukan termasuk golonganku. Golongannya Nabi maksudnya. Ini kan yang berkata Nabi. Waqala lan dawuh. Waqala dan berkata. Sinten sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane kaul man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong, man adapun barang siapa iku taroka ninggal sapa man. Iku taroka ninggal sapa man. Taroka ialah meninggalkan siapa man. Ar-ramya ing manah. Ar-ramya kepada manah falyar tami. Falyartami ya. Falyartami mongko becik manah sapa man. Falyartami mongko becik manah sapa man. Barang siapa yang meninggalkan memanah, maka hendaknya dia manah. Paham maksudnya? Kalau sudah ditinggalkan memanah, maka lebih baik tetap memanah. Jangan sampai ditinggalkan intinya. Karena tadi kan sudah dijelaskan sama Nabi. Kalau sunnahnya Nabi.
Jadi kalau sudah meninggalkan maka kembalilah. Waqala lan dawuh atau bisa jadi tadi itu mantara karomnya faliar tami itu kalau misalkan lupa belajar memanah atau lupa caranya memanah maka belajar lagi gitu maksudnya. Waqala lan dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane kaulman utawi sapane uwong. Man utawi sapane uwong. Man adapun barang siapa ta'allama iku ta'allama belajar sapa eman ta'allama ialah belajar siapa man arrom ya ing mana arrom ya kepada mana semata roka. Bahas lagi ini kalau ditinggalkan terus gimana? Sematara kanuli ninggalno sapa man kemudian meninggalkan siapa man hu ing romya faqad asoni mongko teman-teman durhaka sapa man faqad aso mongko teman-teman durhaka sapa man ni ing ingsun ni faqad aso maka sungguh durhaka siapa man ni kepadaku. Barang siapa yang belajar memanah kemudian dia meninggalkan, maka dia berdusta kepada atau durhaka kepadaku. Tadi itu kalau Nabi Muhammad sudah bilang falaisa minni kan sudah seperti apa ya? Hukuman kan, apalagi mendurhakai, ya kan? Bukan termasuk itu aja sudah menyakitkan hati, apalagi dianggap mendurhakai Nabi. Waqala lan dawuh Waqala dan berkata sinten sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane kaul man utawi sapane uwong. Man utawi sapane uwong, man adapun barang siapa Roma kang mana sapa man Roma kang mana sapa man Roma yang mana siapa man bisa men kelawan panahan dengan panahan fisabilillahi ing dalem bela agamane Allah fisabilillahi ing dalem bela agamane Allah atau fisabilillah asoba mongko ngenani apa sahem asoba mongko ngenani apa sahem kemudian mengenai tepat apa sahem au akhto'a utawa lopot apa sahem au akhto'a utawa lopot apa sahem mengenai atau tidak karena mongko ono kemudian ada ikulahu tetep kedue man bagi man ajru itskin apa ajru itski rokobatin ganjarane kaya memerdekake budak. Pahalanya sama seperti memerdekakan budak. Barang siapa yang memanah yang tujuannya adalah fisabilillah kemudian terkena mengenai atau tidak, terkena musuh atau tidak, terkenai sasaran atau tidak, maka dia tetap diberi pahala sebagaimana pahalanya orang yang memerdekakan budak. Tadi langkahnya dia mengambil busur untuk dibuat lanahan lagi, pahalanya sama seperti memerdekakan budak.
Terus ini memanah fisabilillah terkena atau tidak, pahalanya sama juga seperti memerdekakan budak. Berarti kan serang sunnahnya untuk memanah sampai benar-benar pahalanya koyok memerdekakan budak. Soalnya benar-benar memerdekakan budak itu benar-benar tinggi banget pahalanya, Mbak. Derajatnya nanti di surga tinggi dia. Tapi sekarang budak kan nggak ada. Berarti yang bisa kita lakukan adalah memanah. Faqala lan dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sudah ini ya. Ta'allamu. Padha belajar sira kabeh. Ta'allamu. Padha belajar sira kabeh. Belajarlah kalian semua ar-ramya ing panah. Ar-ramya kepada memanah fa innama mengko sak temene perkara. Fa innama mengko sak temene perkara. Maka sesungguhnya sesuatu bainal hadafataini salah. Betul. Bainal hadafataini, betul? Dalam antarane tembakan loro bainal hadafataini dalam antarane tembakan loro dua sasaran iku raudhatun taman. Raudhah, sama tahu raudhah? Kalau di Mekah itu kan ada raudhah ya. Mekah apa Madinah? Madinah. Ya, karena makam Nabi ada di Madinah, ya kan? Nah, raudhah itu adalah makam Nabi dan sahabat Nabi. Seperti Abu Bakar ya kan? Kan di situ. Sahabat-sahabat Nabi. Karena sama tahu ceritanya Nabi. Nabi itu dimakamkan di kamarnya siapa? Siti Aisyah kan? Bersama dengan ayahandanya Siti Aisyah. Siapa? Abu Bakar. Jadi satu ruangan gitu. Nah, itu kalau di Madinah itu namanya raudhah. Dan dijelaskan kalau raudhah itu adalah salah satu taman surga. Jadi nanti sama kalau misalkan sudah ditakdirkan untuk bisa umroh atau haji, amin. Itu kalau bisa datang ke raudhah. Karena raudhah salah satu taman surga. Maka di sini raudhatun iku raudhah taman. Riyadil jannati sangking piro-piro tamane surga. Riyadil jannati sangking piro-piro tamane surga. Lirami kedua wong kang manah. Lirami kedua wong kang manah. Bagi orang yang mana fisabilillahi dalam bela agamanya Allah. Belajarlah kalian semua kepada memanah karena fa innama bainal hadafataini itu dua sasaran. Kalau kita memanah dua sasaran itu seperti taman dari beberapa tamannya surga. Dan pahalanya juga bagi orang yang perang fisabilillah itu adalah taman surga. Taman surga, taman-tamannya surga nanti dapat di surga sendiri di surga. Kalau perang manah dalam peperangan. Kalau manah sebagai belajar, ya pahalanya kayak memerdekakan. Jadi kalau yang sampean tahu kan berzikir itu kan berzikir itu kan dapat pahala ya kan Mbak. Ada perbuatan
selain berzikir. Jadi sebenarnya setiap perbuatan selain zikir itu nggak ada pahalanya. Paham? Setiap perbuatan selain zikir itu nggak ada pahalanya, tapi ada empat perbuatan yang mendapat pahala. Yang pertama adalah memanah. Memanah. Yang kedua, yang satu itu adalah berjalan. Tadi yang dijelaskan berjalan, mengambil busur, kemudian mau memanah lagi, itu dapat pahala. Terus yang kedua, mengajari kuda untuk berperang. Mengajari kuda untuk berperang. Yang ketiga, bercanda dengan istrinya, atau kalau kita berarti bercanda dengan suami. Yang keempat, mengajari berenang. Itu semuanya dapat pahala. Yang pertama apa tadi? Berjalan untuk mengambil busur. Yang kedua, mengajari kuda untuk. Terus yang ketiga, bercanda dengan pasangan. Yang keempat, mengajari berenang. Itu dapat pahala. Selain berzikir, ada 4 ini yang mendapatkan pahala. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Al-babu salasuna wallahu a'lam. Adalah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma